Alhamdulillahil aliyyil kabir Al-latiful khabir Al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat Wal majazilah bima amilat Nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh Wa nas'aluhu an yahdina jami'an ila siratihil mustaqim Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu man shala wa sama wa tahajjada wa qama wa ahyal laila wan nasa niyama Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ittiba'i wa man da'a bi da'watihi wa sara ala sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna taqwallaha ya khairul wasilah nataqarrabu biha ila khaliqina yaumul qiyamah yaumun la yanfa'u malan wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berjuta kenikmatan tak terhingga kepada kita semua. Semoga kita semuanya termasuk abdan syakura, hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan menapak tilasi langkah beliau. Semoga kita semuanya termasuk bagian dari kafilah panjangnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa banyak orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tadi malam supaya dapat melihat matahari terbit pada hari yang mulia ini. Sayyidul ayyam, induk dari segala hari adalah hari Jumat. Hari ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Hari itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam dari surga. Hari ini juga Allah Subhanahu wa taala mengkiamatkan dunia pada hari Jumat. Hanya belum diketahui kapan, bulan dan tahunnya untuk hari kiamat. Tapi harinya sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa begitu tenggelamnya matahari hari Kamis petang, maka malam Jumat kita segera membaca surah Al-Kahfi. Masih ada waktu kesempatan 5-6 jam lagi sebelum matahari tenggelam. Man qara'a suratul Kahfi yaumil Jum'ah, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat petang, Jumat sore, malam Jumat, adha'u lahum nur, Allah Subhanahu wa taala akan meneranginya, memberikan cahaya ma bainal jum'ataini, sehingga hari Jumat yang akan datang kita hari ini bisa melihat dengan terang mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang salah, mana yang bengkok, mana yang lurus, mana yang hitam, mana yang putih. Kita bisa melihat bukan karena kita punya mata, karena banyak orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran. Kita bisa melihat karena Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan cahaya di dalam hati kita yang selalu kita bacakan dalam doa setelah pertemuan, setelah perkumpulan. Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan yang benar itu adalah hak, wa arinal haqq warzuqna tiba'ah, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan pada kami yang batil itu adalah batil. Warzuqna ijtinabah, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Kita selalu berpikir bahwa umur masih panjang. Berapa banyak orang yang tadi malam sama-sama tidur mengucapkan bismika Allahumma ahya wa amut, tapi subuh tadi pagi tidak ada lagi terbangun dan terjaga. An-nasun yam, manusia ini hanya sedang bermimpi panjang. Bermimpi panjang, an-nasun yam. Manusia ini hidup tenggelam dalam tidur yang lelap. Seakan semakin lelap tidurnya, semakin indah mimpinya, dibuai igauan. Ada yang mimpi menjadi orang kaya,
mimpi menjadi penguasa, ada yang mimpi menjadi orang hebat dan orang terkenal. Falamma matu intabahu, ketika kata Sayyidina Ali radhiyallahu an karramallahu wajh, ketika mereka mati barulah mereka sadar ternyata indahnya kehidupan hanyalah mimpi belaka. Setelah keluar dari jasad, ruh yang dulu dikatakan orang hanya fata morgana, dulu dikatakan orang tidak nyata, ternyata nyata. Azab Allah itu nyata, azab kubur itu nyata, malaikat itu nyata, malaikat maut mencabut nyawa itu nyata. Yang selama ini nyata ternyata hanyalah fata morgana. Rumah yang kelihatannya nyata sekarang sudah diambil orang. Istri, anak, kawan, sahabat yang katanya nyata, saat ini ketika kita mati mereka tidak lagi menjadi sebuah kenyataan. Uzkur, banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ladzat, dia yang menghilangkan segala kelezatan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika menyebut nama Allah kita selalu menyebut subhanallah wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci. Kenapa Allah maha suci? Kain yang kotor disucikan karena terkena najis, lantai yang kotor disucikan karena ada kotoran burung, binatang kencing. Karena kenapa kita selalu menyebut Allah subhanahu wa ta'ala? Disingkat dengan SWT, subhanahu wa ta'ala. Subhana, maha suci, ta'ala, maha tinggi. Kenapa kita selalu menyebut Allah maha suci? Karena ada orang-orang yang mengotori, menista Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata mereka? Ada seorang laki-laki bergulat dengan Tuhan, lalu kemudian Tuhan kalah. Tuhan dia katakan kalah bergulat dengan seorang laki-laki, manusia laki-laki. Karena Tuhan kalah, lalu Tuhan memberikan satu bidang tanah sebagai hadiahnya. Tanah itu bernama Palestina. Orang bergulat dengan Tuhan, itu namanya, siapakah namanya? Yakub. Itulah angan-angan, imajinasi, pikiran kotor, hayalan yang ada di kepala orang-orang Yahudi Bani Israel. Kisah itu diabadikan oleh Dr. Khalifah Muhammad Hasan dalam kitabnya yang berjudul Tarikh Al-Yahudiyah, sejarah agama Yahudi. Beliau guru besar pakar Yahudi di Alexandria, Iskandaria, Mesir. Buku itu ditulis supaya orang Islam tahu bahwa mereka menista Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam kita diajarkan Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, Allah Al-Aziz, Allah yang maha perkasa, Allah Al-Qawi, Allah yang maha kuat, Allah Al-Matin, Allah yang berkuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menista Allah Subhanahu wa taala. Celakanya lagi, penistaan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka yakini seyakin-yakinnya. Mereka yakin bahwa tanah itu adalah pemberian karena Tuhan kalah bergulat dengan nenek moyang mereka. Lalu mereka memegang janji itu dan mereka pertahankan dengan senjata sampai tahun 2024 ini. Mereka masih meyakini yang disebut sebagai mitos omong kosong. Tapi keyakinan, apakah orang-orang politik Zionis itu yakin dengan cerita bohong ini? Roger Jaraudi, seorang orientalis Prancis, komunis, ateis, tidak bertuhan, tapi kemudian dia mengkaji, akhirnya dia masuk Islam, dia bersyahadat, jadilah pemikir bernama Roger Jaraudi yang menulis buku bahwa Israel membangun negara berdasarkan mitos bohong. Roger Jaraudi dipenjarakan oleh pemerintah Prancis karena dianggap merusak hubungan bilateral kedua negara. Tapi dia merasa puas karena dia sudah menunjukkan kebohongan yang diabadikan dalam Al-Quran. Mereka menista Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah.
Orang Yahudi berkata, tangan Tuhan terbelenggu. Dalam ayat lain mereka mengatakan menista Allah. Apa kata mereka? Wa qalatil yahudu Uzairu binullah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Tuhan. Mereka katakan Tuhan itu punya anak namanya Uzair. Dibantah oleh Allah SWT. Qul ya Muhammad, katakan huwallahu ahad, Allah Maha Esa, Allah tunggal, tidak berbilang. Allahus Samad, meminta hanya kepada Allah SWT. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dia tidak diperanakan. Dia tidak dilahirkan, dia tidak dikandung dalam rahim. Dia tidak keluar dari kemaluan dan dia tidak berdarah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara, yang selevel dengannya. Kalau dipejamkan mata, kelihatan warna-warni, merah, hijau, panjang, lurus, bengkok, maka sesungguhnya dia bukan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikaji dalam sifat 20 akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Salah satu sifatnya adalah mukhalafatu lil hawadits. Dia berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk dilahirkan, dia tidak dilahirkan. Kalau makhluk melahirkan, dia tidak melahirkan. Itulah mengapa kita menyebut namanya dengan menyetarkan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala, maha tinggi dia. Kita insya Allah sebagai seorang muslim sudah diajarkan oleh ayah kita diajarkan oleh kakek kita, dan sekarang masanya kita, zamannya kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu mengucapkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha suci dari segala penistaan, Allah suci dari segala kejelekan dan keburukan. Maka kita jaga akidah ini. Kalau sekolah tidak mengajarkan, kita wakafkan tanah, kita buatkan pondok pesantren, tempat mengaji, sekolah agama. Kalau kita mati menghadap Allah, tanah yang lain akan habis, dibagikan kepada anak, menantu, istri, tapi ada tanah yang kekal abadi. Itulah tanah wakaf yang kita wakafkan. Yang tidak mampu mewakafkan tanah, maka batu, semen, kerikil, batu bata untuk mengajarkan anak-anak kita akidah Allah Subhanahu wa taala. Mereka belajar fisika, kimia, biologi, matematika wajib, karena itu adalah mata pelajaran wajib di SMP dan SMA. Maka mereka akan diujikan, tapi bagaimana dengan akidahnya, bagaimana dengan fikih, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara bertayamum, kemudian air yang suci dan mensucikan, bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling mulia di antara kita? Bukan yang paling banyak hartanya, karena harta akan sina. Bukan yang paling tinggi jabatannya, karena dia akan mati. Yang paling mulia di antara kita adalah khairukum, orang yang paling mulia, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Qur'an. Kalau kita bukan habaib, kalau kita bukan kiai, kalau kita bukan tuan guru, kalau kita bukan ulama, kalau kita ingin mendapatkan derajat amal jariah dengan cara menyediakan alat-alat pendidikan, tanah, kelas, asrama, sekolah, anak-anak kita 1, 2, 3, 4, 5, satu di antara mereka kita sekolahkan agama, sehingga ketika pulang dia akan mengajarkan. Falaula nafara firqatin minhum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaula nafara firqatin minhum, jangan semuanya pergi untuk berperang, mesti ada 2-3 orang yang belajar agama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Liyudhhira qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya ketika mereka nanti selesai belajar, dia akan pulang ke kampung halamannya, dia akan mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha suci. Jangan nistakan Allah bahwa hidup ini hanyalah sementara. Buatlah kepada orang tua bahwa hidup ini hanyalah sementara. Tinggalkan kenang-kenangan yang indah. Jangan bunuh orang, jangan sakiti orang, jangan ganggu orang, walaupun mereka tidak seagama denganmu, walaupun tidak satu keyakinan denganmu. Maka dalam Islam diajarkan, wala ana abidum ma'abattum, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum,
bagimu agamamu, waliyadin, dan bagiku adalah agamaku. Tapi kita disuruh berdakwah untuk mengajarkan supaya orang-orang yang belum mengenal Allah kita kenalkan, bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, tapi kita kenalkan dengan akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu luar biasa. Tidak ada ayat yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, keningmu, lututmu, malammu tegak berdiri sampai kakimu bengkak. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak. Siapa yang paling mulia di antara kita? Akmalul mu'minina imanan, orang yang sempurna imannya. Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling sempurna akhlaknya. Akhlak pada Allah, akhlak pada ayah, akhlak pada ibu, akhlak kepada zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kepada sesama saudara kita, termasuk akhlak kepada orang-orang yang orang-orang yang berbeda agama dengan kita, orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kalau orang yang bertetangga denganmu, satu kampung denganmu, satu kota denganmu, berbeda keyakinan, tidak satu agama, la yanhakumullahu alladzina lam yuqatilunakum fid din. Selama mereka tidak memerangi kamu, selama mereka tidak mengusir kamu, selama mereka tidak menumpahkan darahmu, mereka tidak mengganggumu, anta barruhum, maka berbuat baiklah kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan bersikap adillah kepada mereka. Kita jaga hablum minallah, kita jaga hablum minan nas. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada tebu yang tidak berbonggol. Semuanya pasti ada cacatnya. Segemuk-gemuk ikan ada tulangnya, sekurus-kurus hewan ada dagingnya. Maka sejahat-jahat manusia pasti ada sisi kebaikannya. Kalau kita mau melihat kejahatan orang, manusia tak lepas dari kejahatan. Kullu ibnu Adam khata'un, semua manusia pernah melakukan perbuatan jahat, pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabin, tapi sebaik-baik orang yang jahat, yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat, memperbaiki dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ikhwanal ladzina fi Falastin wansur ikhwanal ladzina mujahidina fi kulli makan wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.